Coba kita cermati tulisan-tulisan saya sebutkan tadi, Gus Mus, Gus Dur, Pak Jalaluddin Rahmat. Selalu saja seringkali ya diawali dari anekdot. Anekdot dulu. Anekdot dulu. Jokes setera macam. Lalu yang selanjutnya yang nomor 3 yang paling penting, singkat, padat, jelas, hemat kata-kata, tapi mengena. Penggunaan Jadi majasnya, penggunaan diksinya itu singkat. Saya cermati tulisan Gus Dur semacam ini. Misalnya perkata saya sebut tek ya. Tek, koma, tek tek tek, koma, tek tek titik. Tek tek tek, koma, tek 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 titik. Tek tek, koma, tek 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 tek, koma, tek tek titik. Selesai. Misalnya semacam ini. Hari ini, koma, saya datang ke kantor PCNU Kabupaten Mojokerto, titik. Pada sore ini saya berjumpa dengan kru Lembaga Ta'lif wan Nashr PCNU Kabupaten Mojokerto. Di kantor itulah saya awal mula berjumpa dengan seorang sahabat, koma, menggunakan kacamata, berbaju hitam, berpeci hitam, yang sangat cerdas melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui namanya Hanif, titik. Dia didampingi oleh 2 orang sahabatnya yang menjadi kru, titik. 2 orang ini adalah pejuang yang mendukung kiprah literasi di TVNU dan seterusnya, titik. Ketiganya ini merupakan jaringan persahabatan yang dibina oleh seseorang sahabat saya yang lain, koma, namanya Mas Isnu Wong Sayun, titik. Nama terakhir ini, koma, adalah kakak kelas saya di UIN Sunan Ampel Surabaya, titik. Dia adalah penulis beberapa buku maupun novel, 2, titik. Karyanya sangat elegan, sangat asyik untuk dinikmati, titik. Dalam sebuah perjumpaan 7 tahun yang lalu, koma, manakala saya berjumpa dengan Mas Isnu pada saat bedah buku Hizbullah Jawa Timur, koma, yang dihelat di aula Pondok Pesantren Tebu Ireng, koma, pada Oktober 2015, koma, saya tahu kalau Mas Isnu ini adalah tipikal orang yang cerdas dan tekun dalam menulis, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nadine dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan saya rekan Hanif Muhbisri dalam acara podcast LTNNU Kabupaten Mojokerto. Pada dewasa ini kemampuan seorang dalam menulis atau mengembangkan pola pikir dalam bentuk tulisan ini patut untuk dikulik, apalagi di era milenial seperti saat ini. Nah, untuk mendapatkan informasi bagaimana sih cara meningkatkan gairah kita sebagai seorang pemuda dalam perihal menulis. Nah, saya sudah mendatangkan seorang narasumber yang insya Allah beliau ini adalah seorang yang sangat berpengalaman, yang telah melanglang buana insya Allah dengan berbagai macam karyanya, yang nanti insya Allah akan berbagi pengalaman bersama kita semuanya. Beliau adalah Gus Rizal Mumazik MHI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas Hanif. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit berbincang-bincang santai dengan panjenengan seputar dengan kemampuan atau cara meningkatkan kemampuan menulis Gus. Apalagi seperti yang kita ketahui berdasarkan riset, Indonesia ini termasuk ke dalam kategori negara 3 terbawah dalam kemampuan literasinya. Wah, ngonten Gus. Dadosipun hari ini saya ingin menggugah teman-teman saya, rekan-rekan kita atau kaula-kaula muda yang saat ini selalu melihat channel YouTube TVNU agar memiliki gairah dalam menulis. Nah, namun sebelum itu kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari panjenengan. Siap, monggo. Beliau adalah Gus Rizal Mumazik MHI,
Tempat tanggal lahir Jember 30 April 1984. Alamat beliau adalah di Ponpes Mabdaul Ma'arif, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, nomor 35, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Dan beliau adalah aktivis organisasi juga, di mana beliau dulu aktif di PMII dan juga IPENU ya guys. Beliau pendidikan S1 dan S2-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya atau UINSA. Beliau sekarang sebagai seorang dosen, sebagai seorang dosen. Kemudian jabatan beliau adalah sebagai Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Innaifas Kencong Jember. Wah, saya sangat merasa bangga nih bersama Bapak Rektor yang sangat luar biasa. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Penerbit Imtiaz Surabaya. Nah, ngobrol-ngobrol soal karya tulis yang telah dihasilkan oleh beliau, para warga Nadin atau penggemar TVNU sekalian, beliau ini telah menerbitkan berbagai macam karya. Salah satunya ada Cermin Bening dari Pesantren, ada Kiai Kantong Bolong, kemudian yang ketiga ada Surabaya Kota Pahlawan Santri, ada Jalan Terjal Santri Menjadi Penulis, Meniti Takdir Menyongsong Asa, Kiai Haji Asyari, Bakti Kiai untuk Negeri, Hikmah Kaumatan Kiai Haji Syafawi Ahmad Bashir, Goro-Goro Menjerat Gus Dur, dan ada juga Kiai Haji Ahmad Wahab Turham, penggerak pendidikan perempuan Surabaya. Nah, mungkin warga Nadin ataupun kaula muda yang saat ini melihat podcast saya pasti pernah lah membaca karya-karya beliau. Nah, hari ini live di TVNU saya hadirkan beliau untuk membagi informasi kepada kita semuanya. Bersedia nggak guys berbagi informasi? Siap. Niki kok kadose lewelah ngoten Gus. Habis dari mana nih Gus? Ya, tadi berangkat sebelum subuh saya ngisi acara Lazisnu, terus kemudian yang dilakukan di Lumajang tadi adalah acara Lazisnu, pembagian santunan untuk duafa dan anak yatim, gabungan juga dengan Ansor dan juga Fatayat. Habis dari sana nyampe sana ngisi jam 12:30 terus langsung ke sini. Terus nanti malam juga ngisi di sini. Nanti malam juga mengisi harlah ya, GP Ansor dan juga Fatayat, luar biasa. Mungkin selalu sehat nih. Amin. Demikian juga Mas Alif. Dan memang kalau berbicara tentang karya-karya panjenengan, kan saya mendapatkan info dari Direktur Utama TVNU. Bahasanya karya-karya beliau ini sangat luar biasa. Dan saya mengulik karya-karya panjenengan, salah satunya yang Kiai Kantong Bolong. Ini saya rasa judul yang sangat unik, membuat penasaran. Nah, lantas setelah itu saya berinisiatif untuk mengundang panjenengan untuk berbagi tips ngonten Gus. Awalnya dulu ketika panjenengan awal menulis ini dari usia berapa sih Gus? Oke, waktu awal pertama kali menulis itu saat aliyah di Madrasah Aliyah Al-Islam Ponorogo, saat itu nulis di Madin, majalah dinding. Lalu kemudian ketika saya aktif di kemahasiswaan di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya adik kelasnya Mas Isnu, kebetulan saya juga sering nulis. Awalnya nulis di buletin, saya tulis-tulis sendiri, cetak-cetak sendiri, bagi-bagi sendiri segala macam. Dari situ buletin pribadi saya tertantang untuk selalu menulis, akhirnya kirim tulisan ke media massa, dimuat, dapat honor dan seterusnya. Lantas kemudian saya belajar banyak soal tulis menulis, wawancara dengan orang, cara reportase, investigasi, cara nulis features dan seterusnya, cara nulis artikel dan seterusnya. Itu di majalah Aula Nahdlatul Ulama. Saya 5 tahun jadi redaktur di situ. Baru setelah itu saya proses naik lagi jadi penulis buku. Terus kemudian belum puas, saya naik lagi, bukan hanya menulis buku tapi juga menggawangi penerbitan buku. Nah, semacam itu. Terus yang kedua, ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita mengawali proses menulis. Itu ada pada sisi curiosity, rasa penasaran. Rasa penasaran. Berarti diawali dengan rasa penasaran. Rasa penasaran terlebih dahulu. Kalau nggak ada rasa penasaran, kemungkinan gairahnya kurang. Betul. Rasa penasaran itu adalah insting fitrah yang dimiliki manusia. Gara-gara penasaran ingin maka kemudian lahirlah penemuan. Nah, lalu kemudian ingin menelpon sana tanpa ada kabel, lahirlah handphone. Wah. Lantas kemudian ingin itu rasa penasaran yang ditingkatkan dengan kreativitas dan inovasi akhirnya melahirkan penemuan. Demikian pula dalam sebuah karya tulis. Itu sama Mas Hanif. Andai kata misalnya Mas Isnu tidak memiliki rasa penasaran dulu,
untuk menelaah siapa sih sebenarnya yang dimaksud Hizbullah. Ya, kenapa Hizbullah lebih banyak di Jawa Timur, sekian batalion dan seterusnya. Maka andai kata Mas Isnu tidak memiliki rasa penasaran, maka Mas Isnu tidak akan pernah melahirkan buku berjudul Hizbullah di Jawa Timur. Demikian pula dengan penulis-penulis yang lain. Andai kata tidak memiliki rasa penasaran, maka dia akan enjoy-enjoy saja, tidak ada sesuatu yang ingin diteliti. Maka kemudian rasa penasaran ini adalah bagian dari insting. Sama misalnya Mas Hanif ingin menelaah tentang sejarah NU Mojokerto. Mengapa ada cabang NU Kota Mojokerto, mengapa ada cabang Kabupaten Mojokerto, misalnya semacam itu. Maka itu tidak akan pernah lahir sebuah tulisan andai kata tidak ada rasa penasaran. Rasa ingin tahu. Ya, demikian pula dengan senior kita Mas Ayuhan Nafik ya. Manakala Mas Ayuhan itu luar biasa karyanya. Sejarawan Mojokerto, andai kata Mas Ayuhan Nafik itu tidak memiliki rasa penasaran terhadap sejarah perjuangan para ulama-ulama Mojokerto pada era 40-an, jaringan Tebu Ireng di Mojokerto, bagaimana Mojokerto menjadi salah satu titik pijak perjuangan setelah rakyat dan para pejuang itu terdesak dari Surabaya. Maka andai kata tidak memiliki penasaran, maka tidak akan pernah lahir karya tersebut. Maka yang paling penting bagi saya, manakala kita tanya apa faktor yang menyebabkan tidak menulis, penasaran. Oke. Itu aja. Saya sampai ini Gus. Masya Allah, ternyata lahirnya karya-karya panjenengan sampai dari awal panjenengan mulai dari usia MA SMA lah sederajat itu sudah mulai menulis. Sampai sekarang di saat ini panjenengan menjabat sebagai Ketua LTNNU Surabaya, tapi Surabaya. Sudah selesai tahun 2021 kemarin. Untuk sak mangke? Sekarang saya Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi NU Cabang Kencong. Oh, Cabang Kencong. Di Jember sana. Luar biasa. Berarti yang pertama adalah kita harus memiliki rasa penasaran terlebih dahulu. Kalau kita memiliki rasa penasaran, maka kita akan memiliki rasa ingin mencari tahu, mengatakan nggih. Nah, dari sini Gus, untuk membangkitkan rasa keingintahuan agar para generasi muda ini memiliki apa nggih? Niatan untuk menggerakkan hatinya agar punya rasa penasaran itu seperti apa Gus? Kira-kira. Saya teringat salah satu hadis Rasulullah, al-arwah junudun mujannadah. Jiwa itu laksana tentara yang baris berbaris. Kalau kecenderungannya pedagang, kumpulnya akan dengan pedagang. Kalau kalau penasaran ingin melakukan sesuatu, ingin menjadi tentara TNI, maka akan cenderung mendekati orang-orang semacam itu. Yang memang sudah berhasil menjadi seorang TNI. Kalau seseorang memiliki kecenderungan di bidang fisika, maka akan cenderung dia mencari informasi tentang fisika, bergaul dengan orang-orang sefrekuensi dan seterusnya. Demikian pula dalam soal tulis menulis, maka sangat penting manakala kita membentuk jaringan baru agar kita terus belajar bagaimana cara meningkatkan kualitas kita dengan cara pertama, ini yang paling penting, mendekati para penulis, kita berguru ke sana, kita belajar tata cara menulis dan seterusnya. Yang kedua tentu saja mendekati pada sefrekuensi, yaitu entah penerbit, entah media yang sanggup menerbitkan tulisan kita. Itu yang paling penting. Jadi pada satu kubangan itu akan melahirkan satu titik temu di situ. Yang senengannya sepak bola, senengannya bal-balan. Yang senengannya catur, ya catur. Senengannya penggemar burung, kicau, ya itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang paling penting, setelah ada yang namanya rasa penasaran Mas Hanif, maka bisa ditingkatkan dengan cara bergaul dengan komunitas yang sefrekuensi agar kemudian ada vibrasi yang menular kepada kita. Demikian pula saya dulu berguru kepada namanya Kiai Ma'ruf Asrori, penerbit Khalista. Beliau bosnya. Saya juga bergaul dengan teman-teman yang lain di bidang komunitas kepenulisan. Ada namanya komunitas Baca Surabaya, ada komunitas Baca Rakyat di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari situlah frekuensi terbentuk dan kemudian asyik. Ya, terus sampai terbentuknya karakter yang suka menulis. Nah, yang ketiga ini yang paling penting ya, bagaimana kemudian kita harus melakukan upaya menggali potensi kepenulisan kita dengan karakteristik yang khas. Ya, jadi kita harus melihat ini teknik tulisan teknik tulisan kita itu meniru siapa? Apakah makomnya ke siapa? Nah, betul, mazhabnya corak siapa? Kalau misalnya kita mau melakukan penulisan buku biografi, maka kemudian kita menganut misalnya mazhab corak kepenulisan ala
Pak Ramadan KH. Itu enak sekali tulisannya itu, biografi Bu Inggit Garnasi, biografi tokoh-tokoh nasional banyak diterbitkan dan dituliskan oleh beliau. Terus kemudian kita ingin menggali corak karakteristik sistematika tulisan kita dalam skema tulisan pendek. Misalnya, kita harus melihat ini bagaimana cara agar tulisan kita itu renyah, cara agar pembaca terus menikmati tulisan kita tidak terasa dari awal sampai akhir. Dan kemudian bagaimana agar para pembaca memiliki kesan yang kuat terhadap tulisan kita. Kepada siapa? Kalau saya misalnya berguru kepada tulisannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Enak sekali. Berguru pada siapa? Tulisannya Gus Mus. Berguru siapa lagi? Kepada Pak Jalaluddin Rahmat. Enak sekali itu tulisannya. Berarti selain membangun rasa penasaran, kemudian bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, makanya ada kata-kata bijak mengatakan dengan siapa kamu bergaul maka disitulah karaktermu juga akan terbentuk. Betul. Nah, terus yang ketiga yang saya tangkap dari panjenengan Gus adalah untuk agar kita bisa menjadi seorang penulis yang bagus itu kita harus punya makom, minimal guru lah, Kalau panjenengan lebih suka dengan karya-karyanya Gus Dur, berarti karya-karya panjenengan ini tidak akan jauh berbeda rasanya itu dari karya-karyanya Gus Dur. Betul. Gus Dur itu ya Mas Hanif, itu cara mengolah tulisan itu sangat asyik sekali. Kita coba baca kumpulan tulisan-tulisan Gus Dur. Gus Dur memang tidak menulis sebuah karya tulis yang utuh berupa buku. Ya, karena beliau itu seseorang yang luar biasa, mobilitasnya tinggi. Ya, beliau bukan seorang intelektual yang duduk asik di atas menara gading, tapi beliau mobile sehingga apapun bisa beliau tulis. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu titik bijak yang harus kita contoh. Bagaimana Gus Dur misalnya dalam perjalanan antara Jakarta ke Barcelona, Gus Dur itu duduk mendengarkan musik jazz. Dari musik jazz lahir sebuah gagasan, tulis, dikomparasikan, dicantol-cantolkan dengan fakta-fakta yang jadilah sebuah tulisan yang utuh. Bagaimana cara Gus Dur mengawalinya, bagaimana cara Gus Dur itu membangun sistematika bahasan, bagaimana cara Gus Dur menarik kesimpulan dan mengakhiri tulisan dengan indah. Itu yang saya tiru, walaupun juga belum 100%, tapi asik sekali Mas. Bagaimana cara menuliskan, mengawali tulisan, ya. Di antaranya bisa kita baca misalnya tulisan-tulisan Gus Dur yang ada di dalam buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita, di dalam Islam Kosmopolitan, di dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, di dalam buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah, di dalam kolom-kolom tulisan Gus Dur pasca lengser, di dalam tulisan tentang sepak bola juga ada. Ya, ini kebetulan saya yang menerbitkan, penerbit Imtiaz, ya, Gus Dur dan sepak bola. Banyak sekali, asik sekali. Demikian pula tulisannya Gus Mus, Kiai Haji Muhammad Mustafa Bisri. Corak karakteristiknya itu asik, enak dinikmati. Estetikanya juga bagus, penggunaan majas-majasnya. Betul. Diksinya juga asik dan tidak menggurui. Itu yang paling penting tidak menggurui. Nah, seperti apa yang sudah panjenengan sampaikan, bahwasanya saya sudah menangkap beberapa informasi selain harus memiliki rasa penasaran, kemudian harus bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi, memiliki guru. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali Gus, selama ini apakah ada kesulitan sejauh panjenengan menulis mulai dari MA sampai sekarang? Ini apa sih yang membuat panjenengan itu konsisten dalam menulis Gus? Tidak memiliki rasa bosan? Itu pada jangan menjadikan menulis itu sebagai sebuah beban. Tapi jadikan sebagai sebuah keasikan, lebih tepatnya panggilan jiwa. Sama dengan kita hobi ngopi. Bagi sebagian orang ngopi sehari 3 kali itu kok berat ya, minum kafein terus. Tapi mungkin bagi Mas Hani, bagi jenengan itu enjoy saja. Demikian pula dengan yang lain, sehari tidak pegang HP, nggak enak, bingung. Karena itu sebenarnya kebiasaan. Nah, oleh karena itu harus ditumbuhkan di dalam kita bagaimana kemudian kita terus mengasah insting menulis kita, kebiasaan menulis kita kapanpun dan dimanapun. Makanya seringkali saya nulis artikel yang dimuat di media massa, yang dimuat di beberapa website, itu antara lain ya saya awali dari ketika saya berjumpa dengan seseorang, saya berguru. Tadi saya nulis tentang
sejarah drum band GP Ansor. Oh, drum band GP Ya, Ansor. drum band GP Ansor itu kan jaring yang mengulas. Saya tulis di media sosial, saya tulis di Facebook saya. Awalnya kenapa kok seperti itu? 2 tahun yang lalu, itu tulisan 2 tahun yang lalu saya posting ulang tadi dalam rangka Hari Raya GP Ansor. Pada saat itu saya sedang menghadiri peringatan kewafatan 7 hari Kiai Maddah Zawawi di Jember. Kemudian saya bertemu dengan adik beliau namanya Kiai Niam ya. Saya ngobrol. Tiba-tiba beliau cerita waktu beliau saat itu masih muda mendirikan Ibnu di Kencong, merintis drum band dan seterusnya. Ini menarik ternyata. Akhirnya saya wawancara. Ada saya rekam, nyampe kemudian di kantor direktorat. Saya tutul HP saya, keluar suara, saya ketik ulang. Jadi sebuah tulisan. Itu berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan keterangan saksi plus pelaku sejarah, jadi sebuah tulisan. Jadi ibarat hanya menikmati mawon. Betul. Jadi ibaratnya ketika kita nulis itu kita merangkai semacam puzzle nggih. Selama ya dari betul. Informasi potongan informasi. Coba kita baca di bukunya Mas Isnu tentang Hizbullah. Kita baca di bukunya Hizbullah Jombang karya Mas Faisal Iskan. Kita baca di bukunya Mas Ayuhan Nafik tentang ulama-ulama Mojokerto, Kiai Nawawi, Kiai Hayat Halimi dan kiai-kiai yang lain. Kita akan menemukan sebuah fakta bagaimana kecanggihan dari 3 orang ini merangkai narasi dari sekian banyak fakta, data, diseleksi sedemikian rupa, diverifikasi, dikolaborasi jadi sebuah tulisan yang utuh. Dan itu menjadi sebuah karya yang luar biasa. Andai kata Mas Isnu tidak menulis hal semacam itu, andai kata Mas Faisal Iskan tidak menuliskan sejarah Hizbullah Jombang, andai kata Mas Ayuhan Nafik tidak menulis sejarah dan perjuangan ulama-ulama Mojokerto, niscaya 3 tahun mendatang bahkan 10 tahun mendatang kita akan kehilangan jejak sejarah. Itu pentingnya. Dan memang kalau misalkan potongan-potongan informasi ini tidak dijadikan satu, tidak dikolaborasikan, pasti juga akan terdapat selisih sudut pandang mengatakan gitu. Betul. Nah, yang unik ini para warga Nadhin dimanapun berada, beliau ini dengan kesibukan beliau sebagai seorang rektor, saya yakin sangat sibuk, tapi tidak pernah menjadikan menulis ini sebagai beban gitu. Ya, jangan jadikan beban. Nah, ternyata itu adalah tips yang kita cari-cari. Nah, berarti menjadikan menulis ini sebagai sebuah hobi, menjadikan menulis ini sebagai sebuah rasa hiburan, Nah, niki pertanyaan terakhir Gus, karena menjelang nanti juga butuh istirahat untuk melanjutkan kegiatan yang akan datang, yakni Hari Raya GP Ansor dan juga Fatayat NU. Nah, pertanyaan terakhir, bentuk tulisan yang menarik agar tulisan kita itu selalu diminati oleh banyak kalangan, bahkan sampai beralih zaman itu masih disukai, itu seperti apa Gus? Oke, tulisan yang bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, diawali dengan kisah-kisah kemanusiaan. Bukan sesuatu yang sifatnya teoritis, tapi lebih ke humanis kan? Humanis, terus bentuknya features, tapi kemudian sisipan-sisipan ide bisa dirangkai dalam bentuk artikel. Coba kita cermati tulisan-tulisan saya sebutkan tadi, Gus Mus, Gus Dur, Pak Jalaluddin Rahmat. Selalu saja seringkali ya diawali dari anekdot. Anekdot dulu. Jokes setera macam. Lantas yang selanjutnya yang nomor 3 yang paling penting, singkat, padat, jelas, hemat kata-kata, tapi mengena. Penggunaan jadi penggunaan diksinya itu singkat. Saya cermati tulisan Gus Dur semacam ini. Misalnya perkata saya sebut tek ya. Tek, koma, tek tek tek, koma, tek tek titik. Tek tek tek, koma, tek 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 titik. Tek tek, koma, tek tek tek, tek, koma, tek tek titik. Selesai. Misalnya semacam ini. Hari ini, koma, saya datang ke kantor PCNU Kabupaten Mojokerto, titik. Pada sore ini saya berjumpa dengan kru Lembaga Ta'lif Wan Nashr PCNU Kabupaten Mojokerto. Di kantor itulah saya awal mula berjumpa dengan seorang sahabat, koma,
menggunakan kacamata, berbaju hitam, berpeci hitam, yang sangat cerdas melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui namanya Hanif. Titik. Dia didampingi oleh 2 orang sahabatnya yang menjadi kru. Titik. 2 orang ini adalah pejuang yang mendukung kiprah literasi di TVNU dan seterusnya. Titik. Ketiganya ini merupakan jaringan persahabatan yang dibina oleh seseorang sahabat saya yang lain, namanya Mas Isnu Wong Sayun. Titik. Nama terakhir ini, adalah kakak kelas saya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Titik. Dia adalah penulis beberapa buku maupun novel. 2. Titik. Karyanya sangat elegan, sangat asyik untuk dinikmati. Titik. Dalam sebuah perjumpaan 7 tahun yang lalu, manakala saya berjumpa dengan Mas Isnu pada saat bedah buku Hizbullah Jawa Timur, yang dihelat di aula Pondok Pesantren Tebu Ireng, pada Oktober 2015, saya tahu kalau Mas Isnu ini adalah tipikal orang yang cerdas dan tekun dalam menulis. Titik. Oke. Ini enak dinikmati daripada misalnya Mas Hanif. Pada suatu sore saya berjumpa dengan Mas Hanif dari perjalanan saya dari yang capek dan panjang dari Lumajang, dan di situ saya berangkat dari Surabaya sejak subuh, saya ngisi di Lumajang. Itu orang itu capek di awal dan tidak efektif kata-kata. Terlalu pemborosan kata nggih. Terlalu pemborosan kata. Eufemismenya terlalu banyak. Eufemismenya terlalu banyak, bertele-tele. Padahal sekarang itu yang disukai oleh orang itu bukan hanya tulisan yang singkat padat jelas, melainkan juga video yang singkat padat jelas. Percaya nggak percaya, Facebook itu banyak digunakan oleh orang-orang yang usianya 30 tahun ke atas. Yang suka narasi, suka storytelling yang ditulis dengan menggunakan teks. Itu pengguna Facebook usianya 30 tahun ke atas. Twitter itu lebih banyak digunakan oleh orang-orang usia 25 tahun ke atas yang memilih untuk mendengar informasi secara singkat, padat, jelas dan bertaut dan bercuit. Instagram lebih banyak disukai oleh kalangan usia 20 tahun ke atas dan 40 tahun ke bawah. Karena sifatnya di situ berisi foto, gambar. YouTube lebih banyak digunakan oleh semua kelompok. Yang menarik adalah fenomena tentang TikTok. TikTok itu lebih banyak dipakai oleh orang-orang berusia 30 tahun ke bawah sampai usia 10 tahun. Kenapa? Karena TikTok itu menyampaikan informasi melalui video singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, walaupun kebenarannya perlu kita verifikasi. Nah, coba kalau misalnya kita nonton YouTube-nya Gus Baha, Mas Hanif, kita menemukan esensi ceramah Gus Baha, kita tidak tahu di menit keberapa. Tapi melalui kreativitas TikTokers, kita akan tahu dalam durasi 1 menit, gerakan, dengan 1 menit saja, esensi ceramah dari Gus Baha ternyata di menit ke-15 sampai menit ke-17 hanya 2 menit dipotong sama TikTokers, dikasih video, dikasih teks, dikasih musik, kita langsung menyantap makanan bergizi dari TikTok. Inilah pentingnya saya kira kita juga harus aktif di TikTok. Terus terang saya baru aktif di TikTok sekitar 2 bulan yang lalu. Itu pun didorong sama sahabat saya namanya Mas Abdullah Hamid, founder Dunia Santri Community. Ternyata memang perlu. Memang perlu di anak-anak orang-orang saat ini memang sangat dibutuhkan ya guys. Jangan sampai diisi dengan orang-orang Islam samping yang mendominasi. Betul. Kita harus mengikuti seiring perkembangan zaman ini. Betul, sepakat. Tidak hanya berdakwah yang memang terlalu panjang, kemudian bertele-tele, yang monoton. Tapi yang penting adalah singkat, kemudian tidak menggurui seperti yang dikatakan oleh panjenengan tadi, dan sesuai dengan era saat ini. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan, Gus. Saya ucapkan terima kasih atas kerahuannya di TVNU Mojokerto. Jangan kapok-kapok apabila nanti saya mengundang panjenengan lagi untuk berbagi dengan warga Nahdien di Kabupaten Mojokerto, terkhusus kaum milenial yang butuh asupan informasi yang berkualitas seperti saat ini. Baik warga Nahdien dan penggemar TVNU dimanapun berada, usai sudah perbincangan pada kesempatan sore hari ini, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, untuk menaikkan gairah kita sebagai seorang penulis di era milenial, yang pertama, tingkatkan rasa penasaran kita.
Yang kedua, bergabunglah dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang sehobi dengan kita. Dan yang ketiga, milikilah seorang guru yang mampu mengembangkan hobi kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semuanya, dan minimal kita bisa mengikuti jejak beliau sebagai seorang penulis NU yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih Gus atas rawuhnya pada kesempatan hari ini. Saya rekan Hanif Muhbisri, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Saya mohon pamit undur diri, terus saksikan TV NU, dukung kami agar kami mampu menyampaikan informasi kepada panjenengan semuanya dan menjadi satu-satunya media partner di Kabupaten Mojokerto yang berkualitas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.